Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana seperti waliullah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat warga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan membicarakan tentang ilmu pengetahuan, yaitu scientific. Dalam hal ini kami membahas surat An-Nahl ayat 10-16 dengan kita menggunakan SRI, yaitu spiritual, religi, dan intelektual. Dan juga spiritualnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bimbingan, lindungan, sekaligus juga arahan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Religinya kita ngambil Al-Quran, intelektualnya kita bedah secara keilmuan. Untuk ngawali ini, saya akan bacakan ayat 10 sampai 16 dari surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Yumbitu lakum bihi zar'an wa zaituna wa nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wa syamsa wal qamara wan nujumal musakhkharatum bi amri inna fi dzalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Wa ma dzarala lakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatadhakkarun. Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tahriju minhu khilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subula la'allakum tahtadun. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Sadaqallahul adzim. Ayat 10 dari surat An-Nahl yang artinya, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya untuk minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternak. Jadi ayat ini, ayat 10 ini menerangkan tentang turunnya hujan. Turun hujan yang menjadi minuman, air tawar yang menyiram tanaman, sehingga menyuburkan. Yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembala ternak, yaitu untuk makan ternak. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi air hujan itu fungsinya
kita sebagai minuman. Ini air tawar. Kemudian bisa masuk ke danau dan juga ke sumur resapan, sehingga bila dimanfaatkan menjadi air minum. Jadi air minum itu asalnya dari air hujan yang turun, kemudian diserap oleh bumi, kemudian ada yang ditampung jadi danau, ada yang meresap ke dalam bumi jadi sumur, yang sumur itu diambil oleh manusia untuk air minum. Yang kedua, menyiram tanaman yang menyuburkan. Tanaman itulah subur karena kesiram air hujan. Air hujan sendiri itu asalnya dari sinar matahari yang mengangkat uap. Uapnya diangkat ke langit, kemudian digiring oleh angin sampai di darat, jatuh hujan. Dan air hujan ini juga membersihkan karbon dioksida yang ada di bumi ini. Karbon dioksidanya kena air hujan menjadi nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga tanamannya subur. Karena tanaman subur, kita bisa mengembala kambing, kita juga bisa mengambil rumput untuk makanan ternak kita. Kemudian ayat 11, dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan bagi kaum yang memikirkannya. Ayat 11 ini membicarakan tentang buah-buahan. Allah menumbuhkan buah-buahan dengan air hujan. Di antaranya zaitun, kurma, kemudian anggur, dan segala macam buah-buahan. Dan segala macam buah-buahan inilah sebenarnya bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jadi bumi dengan hujan itu jadi subur, tumbuh buah-buahan, ya. Bahkan ada padi, ada gandum, ada singkong, dan lain-lain itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-12, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang untuk ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Matahari untuk siang, bulan ini malam, plus bintang-bintang.
matahari siang ini bersinar menjadi sumber energi. Kemudian bulan dan bintang malam hari, nah, ini sebagai penyeimbang alam. Bulan dan bintang, bintangnya sebagai kiblat untuk mencari arah. Harakumullah. Jadi siang hari itu terjadi angin, disebut angin laut ke darat, karena lautnya dingin, daratnya panas, maka siang hari di darat memuai naik ke atas anginnya, maka lautnya, angin yang dingin mendorong ke darat untuk kita supaya pulang dari laut. Kalau untuk malam hari itu angin darat ke laut. Lautnya panas memuap, daratnya dingin, maka angin yang memuai dari laut itu ke atas, maka didorong oleh angin darat supaya orang pergi ke laut. Pergeseran angin ini bagian dari suatu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memahaminya. Ini di ayat 12. Kemudian ayat 13, dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macam-macam. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mengambil pelajaran. 13 kita ini Allah menundukkan besi, juga Allah menundukkan tanah, air, batu. Semua itu ditundukkan yang bermacam-macam itu sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Apa yang tidak ada di bumi ini semua sudah diadakan, dan sebagai fasilitas kehidupan mulai dari tumbuhan, hewan, benda mati, seluruhnya ditundukkan untuk kebutuhan manusia. Ini surat An-Nahl ayat 13. Kemudian ayat 14, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, mutiara, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dan dari karunia, dan supaya kamu bersyukur. Harakumullah. Kemudian di ayat 14, ini betul Allah menundukkan laut agar kita bisa mengambil ikan. Kemudian mutiara untuk perhiasan. Yang jadi dipakai, dan bahtera berlayar dengan aman menjadi
alat transportasi. Kapal-kapal, motor, kapal layar. Nah, semua itu bergerak untuk transportasi, bahkan transportasi yang paling murah adalah transportasi laut. Inilah sebenarnya keuntungan kita banyak sekali, dan karena Allah disebarkan di laut agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kemudian ayat 15, dan dia menancapkan gunung di bumi supaya kamu itu dapat goncang bersama kamu. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya kamu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu dapat petunjuk. Hadiratullah, di ayat 15 ini gunung sebagai sumber energi yang kaya raya. Akan ekosistem. Ada hutan, ada kali, jalan, agar manusia dapat petunjuk. Gunung sebagai patoknya bumi, sehingga gunung ini menjadikan kita buminya nggak goyang. Dan ketika ada gempa vulkanik, ya, gempa itu juga menunjukkan getaran-getaran gunung, dan gunung melahirkan atau mengeluarkan lahar magma yang ada di dalam perut bumi. Ini juga menjadi daerahnya jadi subur. Di pegunungan itu adalah gunung-gunung yang aktif itu daerahnya subur. Karena apa? Karena ada abu vulkanis, ya. Yang abu vulkanis itu bisa menyuburkan tanah, sehingga sayur mayur, buah-buahan bisa hidup subur dan bermanfaat untuk manusia. Hadiratullah, inilah ciptaan yang begitu kokoh gagahnya Allah, yaitu gunung. Dia gunung-gunung itulah akan melahirkan sungai-sungai dan jalan agar kita mendapat petunjuk. Kemudian yang ayat 16, bahwa dia ciptaan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Jadi dalam kondisi-kondisi kita bisa mencari petunjuk dengan kompas, namun juga bisa petunjuk lewat rasi bintang. Inilah ilmu pengetahuan teknologi, sehingga manusia dengan upaya menciptakan teleskop, menciptakan pesawat, menciptakan apapun yang berkaitan dengan alam jagat raya. Ini adalah sains yang memang didorong oleh Al-Quran untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai hamba-hamba Allah. Sehingga di bumi ini sudah semuanya diberikan kemudahan, dan di bumi ini ada satu kenikmatan, yaitu kita bersyukur atas nikmat Allah. Kembangkanlah saintifik yang ada, makin profesional,
pengembangannya akan makin bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang mampu bersyukur dan syakura, memanfaatkan bumi seisinya menjadi tambah taat kepada Allah, dan insya Allah menjadi hamba yang mutakin. Barakallahu fil Qur'an nanti mana fi ayati wa dirhakim taqabbal maghfur kan wa assalamualaikum warahmatullahi wal mu'minina wal mu'minat rahim subhanallah ta'ala salam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.